Shalom, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak masih tetap semangat, antusias di pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar yaitu di tema 4, subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, PB 5, pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas yang pertama bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca dengan nyaring. Oke. Mister mengharap anak-anak mengikuti buka buku bosnya di pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman, sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dan dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, waktu itu kita sudah pernah membahas yaitu tentang pupuk organik, ya. Itu sampah-sampah yang bisa membusuk disatukan di satu tempat, disebutlah itu dengan sampah organik. Oke anak-anak, mudah-mudahan masih diingat. Jangan sampai dilupakan video-video yang sudah pernah kita bahas. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus diperhatikan. Nah, itulah anak-anak, di dalam bermain jangan sampai kita melalaikan kesehatan dan keselamatan. Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran kita ini, kita akan lanjutkan. Nah, amatilah gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar yang di sini. Ya, kira-kira informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar ini? Lalu, kerjakanlah informasi itu, tuliskan yang kamu amati di PS-nya nanti, buku PS, lalu bacakan laporanmu dengan nyaring. Jadi Mister tunggu nanti suaranya direkam, dikirim ke Mister lewat WA, yaitu informasi yang kamu dapatkan dari gambar ini. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut kita masuk yaitu dalam pembelajaran tadi, informasi apa? Ya, Mister tunggu tugasnya, dikirim, diamatin. Oke. Nah, sekarang membaca teks di bawah ini. Kita baca sama-sama. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Anak-anak kalau bermain langsung segera mencuci tangan karena kotor ya.
Ya, kita tahu bahwa di tangan itu banyak kuman, apalagi di musim sekarang pandemi harus sering-sering mencuci tangan. Oke. Nah, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Nah, di samping kita menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan ketika kita mencuci tangan, ya jangan sampai kita makan, ya kita belum cuci tangan, kita makan atau kita pegang mulut kita, maka kuman akan masuk ke dalam tubuh kita. Kita lanjut. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan kesehatan, maka penyakit akan mudah masuk ya ke dalam tubuh sehingga kita akan terkena penyakit. Nah, oleh karena itu, anak-anak ingat selalu protokol kesehatan. Oke, kita lanjut bacaan kita. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Jadi ini adalah cara kita untuk menjaga kesehatan. Pertama, anak-anak, dari bacaan ini ya, kalau kita sakit maka semua akan terganggu. Anak-anak nggak bisa belajar, nggak bisa bermain, terus nafsu makan akan berkurang. Cara kita untuk menjaga kesehatan badan, pertama di sini anak-anak dibacanya, kita harus mandi secara teratur. Ya, mandi pun tidak boleh asal mandi, harus menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Lalu kita juga mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, sehingga badan kita menjadi bersih dan sehat. Itu harus diperhatikan ya, supaya kita sehat, karena kalau kita sakit maka yang rugi kita sendiri. Oke anak-anak, kita lanjut. Sekarang kita pelajaran PKN. Nah, perhatikan gambar di situ. Ada anak-anak yang sedang bermain kelereng. Mereka asik bermain bersama-sama. Ya, bermain dengan baik ya. Walaupun mereka itu pasti banyak perbedaannya, ada baik suku maupun agama berdasarkan gambar ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini kita akan membahas tentang pentingnya kebersamaan, persatuan pada saat bermain. Nah, persatuan, kebersamaan pada saat bermain sangat dibutuhkan. Ya, kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Ya, biasa kalau bermain secara berkelompok, maka dibutuhkan persatuan sehingga kelompok kita bisa berhasil atau dapat menyelesaikan dengan baik. Bermain dengan rukun adalah bermain
dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Jadi kerjasama, wujud persatuan, kebersamaan adalah wujud persatuan. Bermain dengan rukun adalah bermain dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Nah, anak-anak ketika bermain tidak boleh milih-milih teman. Ya, hanya yang satu agama, tidak. Tapi bermain dengan rukun itu bermain dengan siapa saja, ya, tanpa memilih-milih teman. Walaupun berbeda agamanya, kita harus berteman anak-anak. Nah, kita juga harus kerjasama dalam bermain supaya terwujud persatuan. Ya, pada saat bermain tidak boleh curang. Kalau curang nanti permainannya tidak akan asik. Ya. Oke, kita lanjut. Permainannya tadi kalau kita curang tidak akan asik, pasti berantem. Ujung-ujungnya nanti tidak punya teman. Nggak ada temannya untuk bisa bermain. Nah, kita lanjut. Nah, apa sih manfaatnya persatuan ketika bermain? Ada enggak anak-anak manfaatnya kalau kita bersatu saat bermain? Tentu saja banyak, ya kan? Nah, apa itu? Yuk kita lihat. Pertama, kalau kita bermain, kita bisa kompak, kita bisa bersatu saat bermain sama teman, maka bermain itu akan terasa menyenangkan. Nah, gunanya itu kita main adalah supaya senang. Tapi kalau bermainnya itu nggak ada persatuan, maka bermainnya itu akan menjadi tidak menyenangkan. Besok-besoknya tidak akan mau lagi bermain. Malas aku bermain sama Adit, soalnya dia curang. Jadi begitu nanti temannya. Aku juga nggak mau bermain sama si Pinocchio, soalnya kalau dia main dia nggak jujur, dia nggak mau kalah. Kalau kalah dia nggak mau terima. Nah, itu namanya tidak memiliki persatuan kebersamaan saat bermain. Nah, yang pertama tadi bermain terasa menyenangkan. Kedua, menjaga silaturahmi dan kekompakan. Itu yang Mister tadi katakan. Jadi kalau kita main dengan teman, main dengan baik, dengan persatuan, maka kita akan menjadi akrab. Besok-besoknya akan main lagi. Nanti akan datang, "Oi, Pinocchio, yuk main lagi yuk." Gitu. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita ngajak dia main, dia nggak mau lagi. Karena kita sudah curang. Nah, terus menjaga kerukunan. Terus apa lagi? Permainan terasa lebih mudah. Lalu menambah semangat. Akan lebih mudah. Ya, kalau kita bermain secara kompak. Bermain secara bersama-sama. Iya kan? Dibanding dengan bermain sendiri. Kalau bermain sendiri itu tidak enak. Ya, tapi kalau kita bermain bersama-sama akan kompak. Nah, itulah anak-anak diperlukan, ya, kita dalam bermain, ya, harus jujur, sportif, ya, harus bermain dengan itu tadi, yaitu persatuan dalam hal bermain. Nggak boleh pingin menang sendiri, mau menerima kekalahan kalau kalah saat bermain, terus jujur, iya kan? Tidak boleh curang. Permainan apapun itu, baik itu bermain kelereng, ya, bermain apapun itu, karena ketika kita bisa bermain akrab, maka teman kita akan semakin banyak. Orang akan senang sama kita ketika kita mengajak bermain.
Oke anak-anak, paham ya? Mudah-mudahan anak-anak memahami maksud mister dan sesuai pelajaran ini. Oke. Nah, kita lanjut. Apalagi kita lanjut lagi pelajaran kita masih PKN. Nah, apa saja akibatnya kalau kita tidak bisa bersatu pada saat bermain? Yuk kita lihat akibatnya. Tidak bersatu saat bermain, terjadi perselisihan. Anak-anak pasti pernah lihat temannya main, tiba-tiba berantem. Tiba-tiba dia berselisih. Karena itu tadi, tidak mau ngalah, ya tidak mau bersatu, pengen menang sendiri. Nah, kalah dalam permainan. Kalau kita juga tidak bersatu, kita akan kalah. Contoh kalau permainan bersama, ya kan, bermain tim, contoh main futsal, main sepak bola. Satu tim itu kalau main sepak bola 11 orang, kalau yang 11 itu tidak kompak, maka kita akan kalah, dikalahkan oleh tim yang lain, baru hilang kekompakan, ya terjadi perkelahian, baru tidak nyaman, ya ada teman-temannya kita lihat habis main berantem, ya sampai ada yang nangis, ya itu tidak boleh pada saat bermain. Oke anak-anak, itu tidak baik. Nah itulah akibatnya kalau kita bermain tidak kompak, pasti kita akan kalah, ya akan berantem berselisih, lalu juga nggak nyaman, nggak enak, ya kalau sudah berantem itu sudah punya musuh nggak enak. Nah tapi kalau kita banyak teman itu enak. Nah itu pembelajaran kita tentang PKN, yaitu pentingnya ya sikap persatuan pada saat bermain bersama. Nah kita harus memperhatikan atau mengingat itu pada saat bermain. Oke anak-anak, kita lanjut ya pelajaran kita. Nah, kita akan membahas pelajaran yaitu matematika. Nah, anak-anak, beberapa hari kemarin kita sudah membahas tentang bangun, ya bangun ruang, ya. Bangun-bangun ruang, ya disebut bangun ruang karena memiliki sisi. Masih ingat kan? Bangun ruang itu memiliki sisi, titik, sudut, dan juga ruas, ya atau memiliki disebut dengan bangun yang memiliki 3 dimensi. Contoh di sini sabun, ya spons, sabun dan spons. Ya, gambar sabun dan spons berbentuk balok. Ini adalah merupakan contoh bangun ruang, balok. Ya, kalau kalian lihat, persis mirip. Di rumah juga banyak benda-benda yang kita perlukan, yang mirip dengan bangun ruang. Nah, juga ada bangun ruang prisma, ya kan? Balok, prisma. Nah kemarin kita juga sudah bahas ini, ada sisi dan ada juga titik sudutnya. Oke anak-anak, diingat lagi, diputar lagi video-videonya. Oke, kita lanjut ya. Bangun berbentuk prisma terdiri dari, kita lihat ya, ada sisi, yaitu di sini kita lihat pertama bangun limas. Limas itu ya limas seperti segitiga, mirip ya, beda-beda sedikit. Nah, terus di sini ada prisma tadi. Ya, prisma. Pada prisma, lihat anak-anak ada titik, ada sisi atas. Ini sisi atas yang sering disebut tutup.
ada titik sudut, ya, ada sisi tegak, ada rusuk, dan juga sisi bawah atau alas. Demikian juga dengan layang-layang, ada sisi, ada titik sudut, ada rusuk. Nah, kita perhatikan anak-anak. Lihat gambar ini, kita lihat dulu sisi. Nah, sisi atas yang seperti segitiga ini disebut sisi atas. Nah, tadi setelah itu ada sisi tegak. Ini sisi tegaknya. Ya, terus ada sisi bawah. Nah, sisi bawah atau alas. Terus ada titik sudut. Titik sudut yaitu yang meloncong ini ya, meruncing ini, titik sudut. Kalau kita bikin A, B, C, berarti titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Jadi di dalam bangun ruang ada sisi, ada titik sudut, ada sudut. Ya, terus ada lagi rusuk tadi. Nah, demikian penjelasan Mister. Kiranya anak-anak boleh memahaminya. Dan tugas ada di buku bos. Segera dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya lewat WA. Tuhan Yesus memberkati. Mister mengingatkan jangan lupa like, subscribe, dan kirimkan video ini ke teman-temannya, khususnya yang ke 2A. Kalau punya teman 2A, tolong dikirim, di subscribe. Karena Mister ngambil ujian, bahan ujian, ambil soal dari video-video pembelajaran. Oke, sampai jumpa.